Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Doni Tritamayuda dengan NIM PPG 2501019110341. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Program Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Kuta Selatan pada kelas 9 dengan materi ajar dengan seni Islam, kehidupan semakin harmoni. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahatkan terlebih dahulu tempat duduknya, kemudian begini ya. Kemudian serta sini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Yang hadir silakan bilang hadir, yang tidak hadir silakan berikan keterangannya. Arya Hadir. Zakawan Hadir. Tanhana Hadir. Al-Fauzi Hadir. Andin Naura Hadir. Andrea Hadir. Anissa Hadir. Ashifa Hadir. Cakra Hadir. Clarissa Hadir. Jamal Hadir. Dinda Hadir. Ayu Dinda Ayu Hadir. Evelyn Hadir. Faisa Hadir. Galuh Hadir. Radinda Hadir. Dimeira Hadir. Michelle Hadir. Nakiri Aprilio Hadir. Kendra Hadir. Khairul Hadir. Jeda. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, tadi sesudah ngabsenan selesai, ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu nih ya, tentang tujuan. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Silakan saya lihat. Yang pertama menjelaskan ya, pandangan Islam terhadap seni dan keindahan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sebuah karya seni yang sejalan dengan nilai Islam. Yang ketiga adalah memberikan contoh bentuk-bentuk ekspresi Islam. Yang keempat, menganalisis
peran seni sebagai media dakwah yang efektif. Dan yang kelima adalah mengekspresikan gagasan melalui syair atau bentuk seni Islam yang sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu satu persatu. Ya. Atau siapa deh yang bisa? Nah, yang pertama, coba Bapak mau tahu terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan seni? Kamu bisa jawab? Ya, silakan Mira. Seni adalah sebuah karya ciptaan manusia yang memiliki nilai keestetikan. Oke, good sekali. Ya, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Seni adalah ekspresi keindahan yang diciptakan manusia melalui berbagai bentuk seperti suara, gerak, rupa, atau kata yang dapat dinikmati indera dan memiliki nilai estetika. Oke, good sekali, bagus sekali ya. Nah, itu dia ya, itu adalah seni. Baik Mira ataupun Aisyah sudah bagus sekali ya cara menjawabnya. Jadi adalah sebuah estetika atau sebuah keindahan. Kemudian selanjutnya yang kedua, Bapak mau bertanya nih, siapa yang bisa? Apa saja contoh seni Islam yang kamu ketahui? Kaligrafi, good. Musaik, oke, good. Arsitektur masjid. Arsitektur masjid, good sekali. Yang lagi? Seni tilawah. Seni tilawah, good. Seni ukir. Seni ukir, good sekali. Ada lagi yang lain? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nanti ada qasidah, ada marawis, ada apa lagi yang musik ini? Ada hadro, ya. Nanti kita ada bahas. Ada drama juga nanti. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang ketiga. Apakah seni dapat menjadi media dakwah Islam? Uraikan pendapatnya. Ada yang sampai. Ya, karena dapat mengungkapkan pesan spiritual dan religius dalam berbagai media. Oke, good sekali. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, karena seni bisa menjadi media dakwah Islam karena seni mudah diterima oleh masyarakat yang melatih dan menarik perhatian. Melalui seni, pesan dakwah dapat disampaikan dengan cara yang indah, menyenangkan dan tidak membosankan. Misalnya dakwah lewat lagu religi atau kaligrafi. Oke, good sekali. Ya, itu dia ya. Jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi ya bisa digunakan sebagai media dakwah. Kalau kita lihat dulu ada organisasi-organisasi yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1900 atau di awal 1901. Ada Jami'at Al-Khairiyah, ada Al-Islam Irsyad, ada PUI, ada Muhammadiyah, ada NU, Nahdlatul Ulama, kemudian ada Persatuan Islam atau Persis. Mereka melakukan dakwahnya dengan masing-masing cara. Salah satunya yaitu dengan seni. Contohnya Muhammadiyah, dia pendirinya adalah Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian bergabung dengan Gerakan Budi Utomo. Metode dakwahnya apa? Yaitu selain mengajar, tetapi juga di sisi lain dengan keseniannya, yaitu dengan menggunakan biola, dengan musik, dengan musik. Ya. Bahkan sebelumnya pun para wali songo berdakwah dengan menggunakan media alat musik. Oke, kita next ya. Ya. Yang pertama adalah selanjutnya adalah mengenal seni Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan dia menyukai keindahan. Keindahan merupakan bagian dari agama Islam. Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mengatur aspek seni serta keindahan yang menjadi fitrah dan naluri manusia. Salah satunya adalah Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Ya, nama-nama Allah yang baik dan baik, yang indah, yang bagus. Ya, di dalam surat Al-Asr dikatakan, Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Jadi dialah Allah yang memiliki asmaul husna. Asma jamak min ismun. Asma jamak dari ismun. Ismun artinya apa? Nama. Asma artinya adalah nama-nama. Husna adalah yang indah. Seperti itu. Dapat kami sampai di sini?
Oke, kita next ya. Kemudian di dalam dalil yang lain, Innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah azza wa jalla indah dan menyukai keindahan. Kayak kita wujud daripada perwujudan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perwujudan yang sangat indah. Matanya, hidungnya, kemudian mulutnya, giginya, telinganya, tangannya, kakinya, dan semuanya. Kita bayangkan coba, jika seandainya Allah membuat manusia dengan asal-asalan, hidungnya ditaruh di atas kepala, bisa nggak kita lanjutkan jalan? Yang ada air masuk dalam hidung kita nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khalaqnal insana fi ahsani." Ya, fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya. Jadi bentuk perwujudan kita sebagai manusia, sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala ya sangat begitu indah. Kita diberikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mengendus, mulut untuk berbicara, lidah untuk mengecap rasa asam, rasa manis, ya rasa pahit. Kemudian tangan kita mampu untuk menggenggam, kaki kita mampu untuk melangkah. Nah, ini adalah perwujudan dari seni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita next. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian seni Islam. Seni Islam adalah ekspresi kreatif manusia sehingga menghasilkan karya yang indah yang terinspirasi oleh pandangan, konsep, prinsip, dan nilai dalam ajaran Islam. Seni Islam tidak hanya indah secara indrawi, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual, memperhatikan etika, dan mengandung pesan-pesan agama. Baik seni musik, seni kaligrafi, semuanya ada pesan-pesan yang ingin atau hendak disampaikan. Kemudian kita lihat lagi masih dalam pengertian Islam. Ya. Maaf. Selanjutnya adalah batasan-batasan seni Islam. Loh, kok memang ada batasannya Pak? Iya, ada batasannya. Batasannya apa? Yang pertama adalah tidak melanggar hukum syariat, yang kedua tidak meniru ritual agama lain, yang ketiga tidak mempresentasikan makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat tidak merusak akhlak dan menjaga nilai-nilai susila. Yang kelima tidak mengandung akhlak vulgar, pornografi dan kekerasan. Selanjutnya menjaga dampak sopanan dan menutup aurat. Dan yang terakhir adalah menghormati simbol-simbol Islam. Masih ada terusannya? Ya. Kita akan pergi. Ya. Tidak merendahkan hal yang dianggap luhur dalam agama, tidak menyebarkan kebencian, rasisme dan fanatisme, tidak merendahkan atau individu atau kelompok, tidak merusak lingkungan dan sumber daya, diilhami dari konsep tauhid, akidah dan nilai Islam. Yang terakhir adalah mengandung pelajaran hikmah dan pesan-pesan yang luhur. Contohnya di Jawa, ya dengan metode ini kita juga bisa mengenal. Contohnya di Jawa ya, di Jawa itu ada Sekaten, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu dengan menggunakan metode dakwah melalui seni-seni yang dibawa oleh para wali songo pada saat itu. Yaitu Sekaten itu adalah syahadat tain. Bagaimana kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya adalah seni berbagai sarana dakwah Islam.
Metode dakwah melalui seni pertunjukan wayang kulit digagas oleh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga untuk operasi kesenian wayang kulit dengan ajaran Islam. Beliau menyampaikan nilai-nilai Islam dalam bentuk lakon dan cerita wayang kulit yang dibawakannya. Jadi dulu metode dakwahnya itu banyak ya metode yang digunakan ketika Islam masuk ke Indonesia, yaitu bukan hanya dari segi perkawinan, bukan dari segi penyampaian dakwah saja, tetapi juga dengan seni. Makanya seni wayang ya, terutama ya. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan al-muhafazatu 'ala qadimis shalih wal akhdhu bil jalil aslah. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah menjaga tradisi-tradisi yang lama dengan cara mengambil tradisi-tradisi yang baru, tetapi tidak melupakan tradisi-tradisi yang lama. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah seni musik digunakan oleh Wali Songo sebagai sarana dakwah Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Salah satu Wali Songo yaitu Sunan Derajat berdakwah menggunakan tembang tangku yang diiringi alunan gamelan. Tembang tersebut mengandung hikmah dan ajaran Islam. Itu pada zaman Wali Songo. Kalau sekarang ada nggak kira-kira menggunakan metode lagu dengan band metal contohnya? Ada nggak? Ada ya, ada salah satu band metal, namun berisinya adalah isi tentang puji-pujian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi dibawakan dengan rock metal. Ada seperti itu. Tetapi ingat, kita serta-merta melanggar syariat ajaran agama. Oke, kita next selanjutnya. Ya, pengembangan seni Islam. Ya, mengembangkan seni Islam, seni sangat mengandung nilai-nilai Islam, bersifat luhur dan mampu mengajak manusia menuju kebenaran, harus dilestarikan dan dikembangkan. Mari pelajari ragam seni Islam sebagai sarana dakwah Islam. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah tilawat Al-Quran, yaitu dalam membaca Al-Quran. Kalau dulu kita ada metode belajar Iqra, A, Ba, Ta, Sa, Ja, A, Ro, dan seterusnya. Kemudian dirubah lagi metodenya, ya, dengan ada sedikit nadanya. Ada sekarang metode Umi, ada metode Tilawati. Ya. Khoroba, khoroza, khodaro, ada lagunya. Ya. Seperti itu metodenya. Nah, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Ya. Tilawah Al-Quran adalah seni membaca Al-Quran dengan nada atau irama agar terdengar indah. Orang yang menguasai keterampilan ini disebut qori. Terdapat 7 macam nada atau irama dalam membaca Al-Quran. Ada bayati. Nanti setelah bayati ada terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ada mafhum bayati, ada jawab bayati, ada jawab bayati. Kemudian ada hijaz, ada soba, ada ros al-nawa, ada zihaka, ada sika, ada nahawa. Ya, itu adalah dalam seni membaca Al-Quran. Contoh yang paling terkenal siapa? Qori. Yang biasa kalau di Jawa itu atau di mana-mana sebelum azan itu ada tahrim. Sebelum sholat ya ada tahrim. As-sholatu wassalamu alaihi. Biasanya istilah adalah yang paling Qori yang paling terkenal, Qori internasional, Muhammad Z. A. Haji Muhammad Z. A. Terus teman duetnya siapa yang terkenal lagi? Haji Humaidi A. Ya, yang biasanya dulu menggunakan kaset. Sekarang sudah menggunakan ya, YouTube sudah ada sekarang ya. Kalau dulu kan kaset ya, bentuknya kaset.
kemudian beralih ke VCD, beralih kepada DVD, kemudian sekarang sudah terkenal ya. YouTube, ya, dan lain sebagainya. Itu dia ya. Kemudian seperti dalam membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kayak membaca seperti itu, karena tidak sebenarnya ya, yang pastinya dengan menggunakan nada atau lagu. Seperti contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi kaligrafi. Nah, ini dia kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan indah. Orang yang ahli dalam bidang kaligrafi ya, disebut dengan khotter. Khot atau tulisan kaligrafi terbagi menjadi beberapa jenis. Ada nas, ada sulus, ada rekah, ada diwangi, ada diwangi jali, ada farsi. Nanti kita akan belajar untuk kaligrafi. Tapi kita tidak belajar semuanya ya. Kita hanya mengambil satu khot saja, yaitu adalah khot sulus. Khot apa? Sulus. Nah, selanjutnya qasidah. Di era tahun 90-an, 80-an ke bawah ya. Dulu masih berkembang tentang qasidah, bahkan sering dilombakan ya qasidah ini. Biasanya pengajian ibu-ibu ada qasidah ya. Kalau sekarang masih ada nggak qasidah? Masih ada, tapi tidak sepopuler dahulu ya. Qasidah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah lagu atau nyanyian. Biasanya lagu qasidah mengandung unsur dakwah dan nasihat Islami. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan dengan irama yang gembira dan diiringi dengan rebana. Sekarang masih ada, tetapi tidak populer dahulu. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan marawis. Apa itu marawis? Kita lihat. Nah, ini marawis. Marawis adalah jenis alat musik perkusi yang memiliki bunyi khas ketika dipukul dengan tangan atau alat memukul. Marawis dipadukan dengan lagu-lagu yang memiliki lirik Islam. Marawis memiliki irama yang riuh dan juga meriah. Ada ketukan-ketukan tertentu dalam memainkan lagu marawis seperti dulu ya. Ada jamin ya. Kemudian ada salah dan lain sebagainya. Ketukannya macam-macam ya. Tetapi lagu-lagu yang disajikan atau dihidangkan adalah lagu-lagu yang berbentuk Islami. Kemudian ketika berkembangnya teknologi ya, berkembangnya zaman, ada lagi ternyata selain daripada marawis itu hadroh. Hadroh ini adalah rebana yang bentuknya besar. Tapi ada tambahan lagi alat musiknya ya, yaitu dia menggunakan keyboard, menggunakan biola ya. Yang paling populer hadroh ini dulu di era tahun 90-an, tahun 2000-an ada salah satu grup hadroh namanya adalah Debu. Ya, itu sangat populer sekali di Indonesia pada zaman itu. Apakah hanya alat musik seperti itu aja, Pak? Bagaimana dengan seni yang lainnya? Oh, ada lagi. Yaitu nasyid. Kalau kita nasyid paling yang terkenal ada Sigma dengan muhasabah cintanya, ada Raihan. Ya. Nasyid adalah seni musik Islam yang sederhana karena hanya mengandalkan vokal tanpa iringan instrumen alat musik. Oleh karena itu, lagu-lagu nasyid dinyanyikan dengan cara akapela. Kita bisa lihat selanjutnya. Nah, pertunjukan Islam. Jadi bukan hanya di musik saja, bukan di tarik suara saja, bukan di alat tulis saja, tetapi juga di dalam pertunjukan seni Islam yang lain adalah ekspresi keindahan dalam menyajikan nilai Islam kepada audiensi, yaitu dengan cara teater, pertunjukan teater, tari, drama, dan juga lain sebagainya. Itu adalah seni-seni di dalam ajaran agama Islam. Lalu saya bertanya kepada kalian, apakah boleh seni di dalam Islam? Boleh.
asalkan tidak melanggar syariat dan agama Islam. Oke. Ya, tidak tegang. Ya, silakan kalian buka handphone kalian, kita sama-sama sekarang jadi terlebih dahulu deh. Ya, bagi kalian yang membawa handphone, silakan keluarkan handphonenya, kita sama-sama akan tes ini. Silakan scan dulu. Atau silakan kalian masuk ke grup WhatsApp kalian kalau sudah ada. Oke, saya akan add ya. Pesannya sudah bagus. Ya, nama masing-masing ya, bukan nama orang. Boleh? Join sama dia. Ya, Bapak. Oke, baru dulu semua orang. Sudah? Sudah ya? Oke, kita mulai. Akan ada beberapa pertanyaan dalamnya. Lalu kalian jawab untuk hari ini. Ya, buat kata yang tepat untuk gambar di samping. Ya, bisa di zoom kok, silakan kalian zoom. Ya. Oke, kita next ya. Next, Pak. Sudah? Oke, kita next ya. Selanjutnya.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita selanjutnya ya. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah yang pertama buatlah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Yang kedua buat kaligrafi maksudus Islam dengan menggunakan media akrilik yang sudah disediakan dengan cara cutting dan spray, menggunakan filler pada tulisan kaligrafi yang sudah diikat dengan ketat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah setiap kelompok mempresentasikan kaligrafi yang sudah dibuat dengan menyebutkan bacaan, tulisan, arti dan jenis font yang digunakan. Ini font apa, kemudian menggunakan media apa, ya, ini bacaannya apa, ya, dapat kami. Oke, Bapak akan bagi terlebih dahulu untuk kelompoknya. 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 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 Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Panji, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Patrick, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Dan kelompok 1 silakan sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, dan kelompok 4 sebelah sini. Silakan. Kalian nanti tunggu kering dulu. Habis tunggu kering ini ada lem ini dibuka. Kemudian lem yang ini dibuka. Setelah spray ya. Setelah spray dikeringin dulu sebentar baru dibuka. Depan belakang ini. Oh ya, sorry. Untuk dibuka pas depannya lem ini ya. Saat presentasi saya. Ya, oke. Silakan boleh langsung untuk spray di bawah.
Sudah. Kemudian yang ketiga adalah setiap kelompok mempresentasikan kaligrafi yang sudah dibuat dengan menyebutkan bacaan tulisan arti jenis kod yang digunakan. Kemudian silakan dari kelompok satu dulu. Silakan Pak. Ya, silakan. Kelompok satu. Oke, Anis, sekarang kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dodi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 menyaksikan hasil karya kami. Yaitu kelompok 1. Yaitu kaligrafi yang bernama Abjus. Habis. Pakai ikulah semuanya. Ya, sambung. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang pagi ini. Kami dari kelompok 2 akan mensaksikan hasil surut dari kami. Bacaannya adalah Muhammad. Sekian spesies dari kami. Apabila ada salah kata, apabila juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Presentasikan Dan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami. Karya kami adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dan jenis khat yang kami gunakan adalah khat tulus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sampailah kita di penghujung, yaitu adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya adalah bahwasanya seni dalam Islam, ya, ada mengenal seni Islam, kemudian ada mengembangkan seni Islam. Mengenal seni Islam diantaranya pengertian seni Islam, batasan-batasan seni dalam Islam, seni dalam dakwah, sebagai dakwah. Kemudian mengembangkan seni Islam melalui tilawah Al-Quran, kaligrafi, qasidah, tarawih, hadroh, nasir, kemudian pertunjukan Islam. Tapi kita mengambilnya hanya di kaligrafi. Kodnya pertama tadi. Kemudian berdasarkan hadis tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai keindahan. Innallaha azza wa jalla jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla indah dan menyukai keindahan. Sebelum kita tutup, Bapak ingin bertanya, bagaimana untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar. Oke. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Baik, sebelum kita closing, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.